杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini raut wajah Sally yang garang melintas dan ia tertawa terbahak-bahak. Dasar bocah kecil, beraninya Anda melawan saya. Bunuh dia. Hina. Wei Guncang menggertakkan gigi dan berteriak marah, menyaksikan beberapa musuh menyerbu ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Kecemerlangan berbagai harta karun dan seni rahasia bermekaran dan menyelimuti-nya. Tubuh energi sucinya sama sekali tak mampu bertahan, dan lempengan perak bagaikan bulan purnama yang melayang di atas kepalanya meredup dan tak lagi berfungsi. Saat kematian seolah-olah melambai padanya. Anehnya raut wajah Wei Guncang melunak saat ini, tetapi ia hanya menatap ke arah Dong Xuan-er di ujung sana. Matanya penuh rasa bersalah dan sakit hati. Di belakang Dong Xuan-er, 2 prajurit alam pengembalian kekosongan lainnya melancarkan serangan bertubi-tubi ke punggungnya. Tapi Dong Xuan-er tersenyum padanya, dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi berwarna. Namun, sebelum ajal menjemput, keduanya tak berucap. Hanya bertatapan mata dan mereka tahu bahwa mereka sudah saling melengkapi. Meskipun mereka tak lahir di hari yang sama, mereka bisa saja meninggal di hari yang sama. Apalagi yang bisa mereka minta. Wei Guncang meluruskan tangan untuk meraih Dong Xuan-er, dan Dong Xuan-er pun meluruskan tangan gioknya. Kedua telapak tangan mereka mengepal di udara, seolah tubuh dan pikiran mereka menyatu. Seketika keduanya berpelukan erat, memejamkan mata dan menunggu ajal menjemput. Tapi jeritan ketakutan musuh terdengar dari samping telinganya dan fluktuasi energi yang dahsyat dan suara tulang patah. Kematian yang dibayangkan tak berkunjung datang. Wei Guncang bertahan kening, membuka matanya dengan curiga dan melihat wajah yang familiar berdiri di sampingnya. Menatapnya sambil tersenyum. Wei Guncang tertegun, matanya langsung terbelalak seolah tak percaya dan apa yang dilihatnya. Setelah menggosok matanya kuat-kuat untuk memastikan orang di depannya bukanlah ilusinya, Wei Guncang berteriak. Saudara Yang. Jelas orang yang berdiri di sampingnya adalah Yang Ke, yang membuat jantung Wei Guncang berdebar kencang. Bagaimanapun Yang Ke telah meninggalkan bintang kegelapan dan menuju ke wilayah bintang yang luas untuk perjalanan panjang. Dan Wei Guncang tahu ini karena dia telah mendengar Fei Zitu menyebutkan hal ini lebih dari sekali. Dan setiap kali dia menyebutkannya, Wei Guncang tampak kesal dan menyesal. Jika alamnya tidak jatuh hari itu, dia bisa saja mengikuti Yang Ke meninggalkan bintang kegelapan dan merasakan keajaiban dan kegembiraan di wilayah bintang. Namun di saat kritis itu, dia mendapat masalah dan kultivasinya jatuh. Pada akhirnya, satu-satunya orang yang pergi bersama Yang Ke dari Istana Bulan Bayangan adalah Qian Tong. Dan sudah 7 atau 8 tahun sejak Yang Ke pergi dan tidak ada kabar yang diterima. Tidak ada yang tahu apakah mereka aman di wilayah bintang atau apakah mereka hidup dengan baik. Tetapi hari ini, di saat kritis ini, Yang Ke secara ajaib muncul dan menyelamatkan nyawanya dan saudarinya. Sekarang, Yang Ke telah kembali. Tapi di mana tetua Qian? Wei Guncang menoleh dan melihat sekeliling, tetapi selain menemukan 2 wanita yang aneh namun sangat cantik, dia tidak melihat tetua Qian. Jadi hati Wei Guncang mencelos. Tetua Qian baik-baik saja, saudara Wei jangan khawatir. Melihat ekspresinya Yang Ke tahu apa yang dipikirkannya dan segera menghiburnya. Sudah bertahun-tahun saudara Wei, Anda masih tetap menawan seperti dulu. Mendengar ejekan Yang Ke, Wei Guncang menyeringnya dan darah di sudut perutnya membuatnya tampak sangat ganas dan kejam. Saudara Yang, apakah Anda sedang mengolok-olok saya? Tidak, kata Yang Ke sambil tersenyum. Saudaraku, biarkan saya pergi dulu. Suara Dong Xuan-er yang seperti lalat terdengar di telinga Wei Guncang. Ia terkejut lalu teringat bahwa ia masih memeluk Dong Xuan-er erat-erat. Dan ia belum melepaskannya sampai sekarang.
sehingga tubuh lembut dalam pelukannya dengan cepat menghangat. Dan nafas di samping telinganya membuat Wei Kuncang entah kenapa teralihkan. Dan dadanya yang sesak membuatnya semakin merindukannya. Meskipun kedua kakak beradik itu telah lama saling mencintai, mereka belum terlalu dekat selama bertahun-tahun. Jika mereka tidak mengesampingkan segalanya di saat kritis hidup dan mati, mereka tidak akan mampu melakukan ini. Jadi dia dengan lembut melepaskan Dong Xuan-er. Kemudian Wei Kuncang menggaruk kepalanya dan berkata, "Maaf, telah mempermalukan Anda, saudara Yang." Dong Xuan-er berdiri di samping dan wajah merah, menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi Suyan dan Xianing sang saling memandang dan tersenyum penuh arti. Saudara Wei dan Nona Dong adalah sahabat di masa sulit. Saya sangat tersentuh. Bagaimana saya bisa tertawa? Yang berkata dengan serius, lalu mengangkat kelopak matanya dan melihat ke depan. Lalu berkata dengan ringan, "Apa yang terjadi? Saya telah pergi selama beberapa tahun, dan sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi di Istana Bayangan Bulan." Mendengar ini, ekspresi Wei Kuncang berubah dingin. Tidak hanya Istana Bayangan Bulan, seluruh bintang gelap telah jungkir balik. Itu tidak dapat dijelaskan dalam waktu singkat. Namun orang ini adalah salah satu pejabat tinggi Istana Bulan Bayangan saya dan memiliki kekuatan besar. Sekarang dia telah menyerah kepada musuh, melakukan kejahatan dan bahkan membunuh kepala istana tua dan memenjarakan tuan kota. Membunuh kepala istana tua dan memenjarakan tuan kota? Yang terkejut. "Iya, binatang kecil, itu Anda." Di sisi lain, Sally menatap Yangke dan muram. Matanya penuh kebencian, seolah-olah Yangke dan dirinya memiliki kebencian yang tak terdamaikan. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak ke langit. "Setelah mencari kemana-mana, akhirnya saya menemukan Anda tanpa susah payah. Saya telah mencari Anda selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak menyangka Anda binatang kecil akan datang ke pintu saya hari ini. Bagus, sangat bagus. Hari ini saya akan membunuh Anda dan membalaskan dendam anak saya yang telah mati." "Apakah Anda mengenal saya?" Yang menatapnya dan curiga. Sally menggeram. "Apakah Anda masih ingat Se Hong Wen yang mati di tangan Anda hampir 10 tahun yang lalu?" "Se Hong Wen?" Yang kemudian kening lalu teringat. "Maksud Anda tuan muda keluarga Xie yang memimpin orang-orang untuk menyerang saya di padang pasir Liuyan?" "Ya." "Jadi Anda ayah Se Hong Wen, Shelly?" Yang berhasil menebak identitas orang itu. "Ini saya. Hari ini adalah hari saya untuk membalaskan dendam anak muda yang telah mati. Binatang kecil, apa Anda punya sesuatu untuk dikatakan?" Sally menggetakkan gigi dan meraung. Matanya memerah seperti binatang buas yang membuat orang bergidik. Yang mencibir. "Se Hong Wen mati. Itu semua salahnya sendiri. Tidak ada yang bisa disalahkan." "Anda pembunuh. Beraninya Anda mengambil keputusan. Karena Anda bilang begitu, maka Anda akan mati hari ini. Itu juga salah Anda sendiri. Tidak ada yang bisa disalahkan." Sally berteriak histeris. Yang mencibir, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang tua, Anda salah. Saya tidak akan mati hari ini karena Andalah yang akan mati." Sally tertawa. "Dasar bocah nakal, apa Anda pikir saya akan mendengarkan omong kosong Anda? Bukan urusan saya Anda mendengarkan atau tidak. Lupakan saja karena ini urusan Istana Bulan Bayangan. Maka saya tidak bisa ikut campur. Biarkan tetua Qian datang untuk membereskan kekacauan ini." Yang tidak ingin berbicara dengan Sally lagi. Kemudian pikirannya berkomunikasi dengan mutiara alam misterius, memberitahu Qiantong dan mengulurkan tangannya untuk menunjuk ke depan. "Penatua Qian." Wei Kuncang sangat gembira mendengar ini dan ia melihat sekeliling. "Di mana Penatua Qian?" "Tuan saya juga ada di sini." Dong Xuan-er juga tampak terkejut. "Ya." Yang menyeringai dan kekuatan misterius menyembur dari ujung jarinya. Kemudian sebuah pusaran perlahan muncul di hadapannya. Mata Wei Kuncang dan Xuan-er tertarik padanya. Saat mereka menyaksikan dengan gugup dan penuh harap sesosok yang tampak tua berjalan keluar dari pusaran itu. Dan itu adalah Qiantong. "Apa ini?"
Wajah Sally sedikit berubah menatap pusaran aneh itu. Ia tidak tahu bagaimana Qiantong bisa keluar dari sana. Pusaran itu seolah terhubung ke dunia lain, membuatnya tak terduga. Namun tak lama kemudian tatapannya tertuju pada Qiantong dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Sebagai tetua agung Aula Bulan Bayangan, Qiantong telah memegang prestise yang sangat tinggi di aula selama bertahun-tahun. Kepala aula yang selama menghabiskan bertahun-tahun dalam pengasingan, berusaha memahami rahasia tertinggi alam Raja Kekosongan. Oleh karena itu di dalam aula, Qiantong praktis setengah dari seseorang kepala aula. Ditambah dengan kultivasinya yang luar biasa tinggi, Shelly selalu waspada terhadapnya. Jadi saat melihat Qiantong, Shelly secara naluriah mundur beberapa langkah dengan ekspresi panik di wajahnya. Namun dia segera berhenti dengan ekspresi garang di wajahnya. Memang benar, 10 tahun yang lalu ia bukan tandingan Qiantong. Lagi pula kultivasinya berada di level yang lebih rendah. Namun sekarang dia menghilangkan rasa takutnya yang mendalam terhadap Qiantong, digantikan oleh hasrat yang membara. Hei, apa kita sudah sampai? Qiantong muncul dari pusaran, melihat kota Tianyun tak jauh darinya. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Akhirnya saya pulang. Saya bosan sekali di tempat sialan itu. Meskipun mutiara alam mendalam terasa damai dan kaya akan energi spiritual, mutiara itu kekurangan sesuatu yang sulit diadaptasi oleh Qiantong. Sekarang di kampung halamannya, di kota Tianyun, Qiantong sangat bersemangat. Hebat, hebat. Wei Guncang dan Xuan Er. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, kultivasi kalian telah meningkat pesat. Kalian hampir mencapai level kedua alam kembali kekosongan. Hai, bagaimana kalian bisa terluka? Wajah Qiantong menggelap, kilatan amarah yang menggelegar terukir di wajahnya. Siapa yang menyakiti Anda? Jelas Qiantong masih belum mengerti situasinya. Wei Guncang dan Xuan Er menatap Qiantong dan linglung, tak mampu pulih untuk waktu yang lama. Setelah jeda yang lama, mereka berdua berlutut di kaki Qiantong. Tetua Qian, saya telah gagal memenuhi kepercayaan Anda dan gagal melindungi istana bulan bayangan. Saya mohon hukum saya. Wei Guncang menundukkan dahinya ke tanah. Suaranya bergetar. Tuan, tolong hukum saya. Dong Xuan Er juga tersungkur, terisak pelan. Bahkan menghadapi musuh yang beberapa kali lebih besar dari mereka. Bahkan menghadapi kematian kedua kakak beradik itu tak pernah cemberut. Namun sekarang saat melihat Qiantong, tekad mereka yang teguh akhirnya runtuh. Seperti anak yang disakiti bertemu orang tuanya. Segera Qiantong menyadari ada sesuatu yang salah dan melirik sekeliling dengan tatapan dingin. Ia berhenti sejenak pada Shelly. Kecurigaan samar muncul tetapi ia tidak langsung melanjutkannya. Ia mengulurkan tangan dan membantu Wei Guncang dan Dong Xuan Er berdiri, berkata dengan suara berat. Bangun dan bicaralah, apa yang terjadi dengan istana bulan bayangan? Ekspresi Qiantong tetap tenang, namun terasa seperti malam menjelang badai. Entah kenapa udara dipenuhi atmosfer yang menyesakkan. Istana bulan bayangan telah hancur. Jawab Wei Guncang dengan hati yang hancur. Hancur? Wajah Qiantong menggelap. Siapa pelakunya? Ceritakan lebih detail. Iya. Wei Guncang mengangguk hormat lalu menceritakan kembali peristiwa yang terjadi di Istana Bulan Bayangan. 2 tahun lalu, sebuah bencana tiba-tiba melanda seluruh bintang kegelapan. Sebuah kekuatan misterius muncul secara brutal menindas semua sekte dan keluarga besar di bintang ini. Mereka yang menolak untuk tunduk dibasmi habis-habisan. Untuk sementara waktu, seluruh bintang kegelapan berlumuran darah. Dan banyak kota hancur menjadi puing-puing dalam semalam. Dan miliaran orang musnah. Ratapan memenuhi udara, mayat-mayat berkelimpangan dan darah mengalir di mana-mana. Tak lama kemudian, kekuatan misterius itu menjulurkan cakarnya ke arah Istana Bulan Bayangan. Menghadapi dahsyatnya kejahatan ini, para pemimpin istana tidak yakin harus berbuat apa. Sehingga Istana Bulan Bayangan telah terpecah belah. Sebuah faksi yang sudah terlihat sejak masa Qiantong di bintang gelap dan perpecahan ini semakin menguat dalam menghadapi krisis ini. Pada akhirnya, faksi pro penyerahan diri yang dipimpin oleh Shelly muncul sebagai pemenang.
Shelly dan para pengikutnya menyergap kepala aula yang lama dan beberapa anggota berpangkat tinggi dari faksi pro-perang, mengakibatkan banyak korban jiwa dan disintegrasi Istana Bulan Bayangan. Dalam semalam, kepemimpinan Istana Bulan Bayangan berganti dengan Shelly sebagai kepala barunya yang tunduk pada kekuatan misterius tersebut. Para prajurit berpangkat tinggi yang sebelumnya mendukung Qiantong hampir musnah, dan Vegito yang berada di kota Tianjun di penjara. Hanya beberapa anggota elit Aula Bulan Bayangan yang lolos. Malam sebelum insiden, Wei Kuncang dan Long Xuan-er dipanggil oleh kepala istana yang lama yang telah mengetahui situasi tersebut dan diperintahkan untuk meninggalkan istana dengan harta sekte. Piring perang bulan surgawi. Selama 2 tahun terakhir, keduanya hidup dalam persembunyian, bepergian jauh, hidup dalam kesulitan yang luar biasa. Lokasi mereka saat ini di dekat kota Tianjun, justru untuk menyelamatkan Vegito. Si Chen telah menyebarkan berita bahwa Vegito yang menolak menyerah akan dipenggal di kota Tianjun hari ini sebagai peringatan bagi yang lain. Memaksa Wei Kuncang dan Long Xuan-er untuk muncul. Meskipun tahu itu jebakan, mereka terjun tanpa ragu. Kepala istana sudah mati, Wei tua di penjara. Wajah Qiantong menggelap seperti awan gelap, amarahnya terlihat jelas. Bagaimana dengan sekte Lingxiu? Tanya Yang serius. Karena Istana Bulan Bayangan mengalami bencana ini, apakah sekte Lingxiu tidak menawarkan bantuan? Jika sekte Lingxiu benar-benar tidak menawarkan bantuan, Yang akan sangat kecewa. Bagaimanapun Qiantong dan Vegito telah memberikan banyak bantuan kepada Yang saat ia membutuhkannya. Dan penurunan alam Vegito sebagian disebabkan oleh Yang. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut dengan Ye Shijun yang bertanggung jawab atas sekte Lingxiu, mustahil bagi Ye Shijun untuk berpangku tangan. Sekte Lingxiu memberikan dukungan. Banyak murid Istana Bayan Bulan yang melarikan diri telah dibawa ke sekte Lingxiu untuk berlindung. Selain itu, Tetua Agung Yi juga mengirim beberapa ahli alam kembali ke kosongan level 3. Tapi, lalu apa? Mereka bukan tandingan, beberapa tewas dan mereka terpaksa kembali. Ekspresi Wei Kuncang muram. Apa? Yang terkejut. Bahkan Qiantong tampak tak percaya. Para ahli alam kembali ke kosongan yang dikirim oleh sekte Lingxiu pastilah ahli dari Gunung Xingdi. Bagaimana mungkin mereka bahkan bukan tandingan mereka, dan beberapa dari mereka tewas. Bagaimanapun Istana Bulan Bayangan tidak mungkin sekuat itu. Sekte Roh Mayat penuh dengan prajurit yang kuat. Rumor mengatakan bahwa mereka bahkan memiliki ahli alam Raja Kekosongan, dan pasukan sekte Lingxiu dikalahkan oleh salah satu dari mereka. Jelas Wei Kuncang. Sekte Roh Mayat adalah nama kekuatan baru misterius yang telah bangkit. Mustahil, kata Qiantong tak percaya. Yang juga tercengang. Seorang ahli alam Raja Kekosongan muncul di bintang kegelapan dan 4 dari mereka sekaligus. Jadi bagaimana mungkin ini terjadi? Lagi pula hukum magis langit dan bumi telah menekan tempat ini dan tidak ada ahli alam Raja Kekosongan yang lahir selama puluhan ribu tahun. Jika bukan karena ini, Qiantong dan yang lainnya tidak akan mengikuti Yang dalam perjalanan ini. Namun sekarang, Wei Kuncang benar-benar memberitahu mereka bahwa 4 ahli alam Raja Kekosongan telah muncul di bintang kegelapan. Jadi tidak ada yang bisa menerimanya. Saya hanya mendengarnya dari orang lain, jadi saya tidak tahu situasi sebenarnya. Wei Kuncang tampak muram, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, lalu berkata lagi. Oh, Penatua Ye seharusnya tahu. Apa maksud Anda? Ekspresi Yang berubah. Konon Penatua Ye pernah bertemu 2 dari 4 orang itu. Dia bertempur dalam pertempuran besar dan terluka parah. Kemudian dia kembali ke sekte Lingxiu dan masih dalam masa pemulihan. Ye Shiyun terluka parah? Jelas ini adalah berita yang sangat buruk. Namun, Yang dan Qiantong saling berpandangan dan menyimpulkan beberapa informasi berguna darinya. Keempat orang dalam rumor itu seharusnya tidak berada di alam Raja Kekosongan. Kalau tidak, Ye Shiyun tidak akan bisa lolos tanpa cedera saat menghadapi 2 orang itu. Selama salah satu dari mereka bereaksi, Ye Shiyun bisa dengan mudah terbunuh. Namun kenyataannya, Ye Shiyun lolos dengan luka parah.
namun kekuatan lawannya tidak boleh diremehkan. Kultivasi Yeshiyun telah mencapai batas alam kembali kekosongan. Jika dia meninggalkan bintang kegelapan, mereka khawatir dia sekarang adalah penguasa alam raja kekosongan. Dan lawannya hanya membutuhkan 2 orang untuk melukai Yeshiyun. Sepertinya mereka berada di level yang sama dengan Yeshiyun, atau bahkan lebih tinggi. Ekspresi Yangke dan Qiantong terus berubah, diam-diam mencerna informasi yang disampaikan Wei Guncang. Tanpa diduga, setelah 7 atau 8 tahun pergi, perubahan besar telah terjadi di bintang kegelapan. Apa sebenarnya sekte roh mayat itu? Mengapa tiba-tiba muncul padahal sebelumnya tidak dikenal? Saudara yang, jangan khawatir tentang sekte Lingzhou. Sekte Lingzhou dapat dianggap sebagai tanah suci terakhir di seluruh bintang kegelapan. Meskipun dikelilingi oleh musuh yang berat, tidak ada yang bisa menyerangnya. Melihat ekspresi Yangke yang buruk, Wei Guncang buru-buru menghiburnya. Saya tahu ini. Yangke mengangguk. Yangke tidak khawatir tentang keselamatan sekte Lingzhou. Ada 2 cincin api 3 api yang menjaga sekte Lingzhou. Itu adalah harta karun kekaisaran. Bahkan jika seorang ahli alam raja kekosongan yang kuat datang sendiri, mustahil untuk menembus pertahanan cincin 3 api. Banyak orang yang enggan menyerah ingin melarikan diri ke sekte Lingzhou, tapi Wei Guncang menghela nafas. Dia Dong Xuan-er juga ingin memasuki sekte Lingzhou, tetapi sayangnya ada terlalu banyak musuh di luar. Jadi mereka tidak punya peluang sama sekali. Mereka hanya bisa bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain selama 2 tahun terakhir, sehingga hidup mereka sangat sulit. Sudah selesai bergosip. Tiba-tiba sebuah suara menyeramkan datang dari samping. Shelly, dia yang telah menonton dengan dingin, berdiri di samping tanpa menyerang atau menghentikan Wei Guncang dari mengungkapkan informasi. Sampai saat ini, ia tiba-tiba berbicara. Qiantong menoleh dan menatapnya. Ekspresinya dingin dan matanya seperti pisau, yang membuat jantung Shelly berdebar kencang. Tetapi ia memaksakan diri untuk tenang dan mencibir. Tetua Agung Qian, lama tak bertemu. Shelly. Qiantong menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya saya terlalu terbelas kasih saat itu. Saya pikir karena kita berdua berasal dari garis keturunan Istana Bulan Bayangan yang sama, saling membunuh hanya akan melemahkan kekuatan Istana Bulan Bayangan. Itulah sebabnya saya mengampuni Anda saat keluarga Xie sedang kacau. Tapi saya tak pernah menyangka belas kasihan saya di masa lalu akan berujung pada kesalahan hari ini. Dan sayalah yang harus disalahkan untuk ini. Shelly tertawa terbahak-bahak. Qiantong, Anda hampir mati dan Anda masih berani bicara omong kosong. Anda pikir Anda siapa? Ya, Anda memang buat saya takut pada Anda saat itu. Dan Anda juga punya kemampuan untuk membunuh saya. Tapi karena Anda tidak melakukannya, Anda tidak punya kesempatan. Hari ini saya juga berada di level ketiga alam kembali kekosongan. Dan saya juga penguasa Istana Bulan Bayangan. Jadi Anda bukan lagi lawan saya, Qiantong. Mengingat kontribusi Anda yang besar untuk Istana Bulan Bayangan, saya bisa mengampuni Anda selama Anda bersedia tunduk pada sekte roh mayat. Saya bisa mengembalikan posisi Anda sebagai tetua agung. Mendengar itu, Qiantong menatapnya dan acuh tak acuh, seolah-olah sedang melihat badut yang melompat. Dan sarkasme serta penghinaan di matanya terlihat jelas. Yangke juga terhibur oleh Shelly, karena Shelly hanyalah seorang prajurit alam kembali kekosongan tingkat ketiga, yang baru saja dipromosikan beberapa tahun yang lalu. Tetapi dia berani menantang Qiantong sekarang. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu cara menulis kata kematian. Melihat Qiantong terdiam, Shelly mengira dia ketakutan. Jadi dia menjadi semakin arogan dan puas. Nadanya galak. Qiantong, orang yang berwawasan luas adalah pahlawan sejati. Dan sekte roh mayat dipimpin oleh 4 penguasa alam raja kekosongan. Dan penyatuan bintang kegelapan sudah dekat. Jangan keras kepala dan mengembangkang. Jika Anda bersedia tunduk, kepala istana ini bisa memuji Anda. Dengan tingkat kultivasi Anda, maka Anda akan dihormati sama seperti saya. Qiantong mendesah perlahan. Nadanya muram sedikit kesepian di puncak kekuasaan. Dia melirik Li dengan acuh tak acuh. Anda bilang sekte roh mayat dipimpin oleh 4 penguasa alam raja kekosongan.
Benar. Sally terkekeh dan mengangguk. Tahukah Anda apa itu alam raja kekosongan? Alam raja kekosongan? Sally terdiam, sedikit kebingungan di wajahnya. Alam ini telah dikenal di bintang kegelapan selama puluhan ribu tahun. Orang-orang hanya tahu itu level yang lebih tinggi daripada alam kembali kekosongan. Tetapi ketika diminta untuk menjelaskannya, Sally tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lagi pula dia belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia tak bisa menahan geraman marah. Apakah Anda tahu? Kianto menatapnya dan acuh tak acuh tanpa berkata apa-apa. Ia kemudian mengulurkan tangannya ke arah Sally, kemungkinan dengan lembut menggenggam udara, lalu menariknya kembali. Sally secara naluri mundur, menyalurkan energi sucinya ke dalam perisai pelindung. Namun semburan serangan yang diantisipasi tak kunjung tiba. Bahkan tak ada goresan pun yang muncul di tubuhnya. Dan dia tidak mendeteksi jejak energi suci yang mengalir di tubuh Qiantong. Qiantong, beraninya Anda membodohi kepala istana ini. Sally mengamuk. Wajahnya memucat dan memerah. Saya ingin Anda mati. Sebelumnya saya tidak ingin membunuh kalian semua karena Anda dan saya berasal dari istana bulan bayangan. Tetapi karena Anda tidak menghormati saya, tak seorang pun bisa menyelamatkan Anda hari ini. Bunuh dia! Sally berteriak pada anak buahnya. Ketika Yangka menyelamatkan Wei Guncang sebelumnya, ia menyadari dengan jelas bahwa orang-orang ini adalah anggota istana bulan bayangan. Jadi dia tidak membunuh mereka sampai ia memahami situasi yang sebenarnya. Ia hanya mengguncang mereka agar menjauh dari Wei Guncang. Dan orang-orang ini baik-baik saja dan semuanya telah pulih. Mendengar perintah Sally, sekelompok 6 atau 7 prajurit alam pengembalian kekosongan ragu-ragu. Karena Sally takut pada Qiantong. Begitu pula mereka. Meskipun kekuatan semua orang telah meningkat sejak bergabung dengan sekte roh mayat, otoritas Qiantong sudah tertanam kuat. Meminta mereka untuk melawan Qiantong saat ini tentu saja menakutkan. Hah? Kepala istana, Anda? Tiba-tiba seorang pria parubaya seolah mengamati sesuatu yang mengerikan, menunjuk Sally dengan ngeri dan berteriak. Yang lain melihat ke arah yang ditunjukkan dan tak bisa menahan diri untuk tidak berkesiap kaget. Mata mereka berkelebat ketakutan dan mereka tanpa sadar menjauhkan diri dari Sally dan menghindarinya seperti wabah. Apa? Sally yang masih lambat bereaksi menunduk. Wajahnya tiba-tiba pucat dan ia berteriak ngeri. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ia menyadari bahwa lengannya gelombang energi menyeruak dari pangkal kakinya. Terlihat dengan mata telanjang, namun tak memancarkan energi apapun. Layaknya lintah. Energi yang menggelora itu merobek luka kecil di tubuh Sally dan menyusup ke dalamnya. Dan selama itu semua, Sally sama sekali tak merasakan sakit. Namun rasa dingin menjalar di tulang punggungnya dan merasakannya hawa dingin menjalar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Hampir membuat telapak kakinya kram. Tiba-tiba 4 ledakan bergema, darah berceceran. Tangan dan kaki Sally meledak menjadi awan darah, hanya menyisakan tubuh bagian atasnya yang pendek, yang jatuh ke tanah dalam awan debu. Darah mengalir keluar, menodai tanah hingga merah tua. Ekspresi Sally berubah-ubah, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Bahkan para pengkhianat istana bayangan bulan juga tampak seperti melihat hantu di siang bolong. Wajah mereka berubah drastis. Masing-masing merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam ruang bawah tanah yang dingin. Sehingga hawa dingin menjalar ke tulang-tulang mereka. Tidak, mustahil. Ini benar-benar mustahil. Ini mimpi buruk. Sally meraung seperti binatang buas yang terluka. Tanpa lengan dan kaki, ia tampak lucu sekaligus menyedihkan. Seolah-olah telah mengalami siksaan yang kejam. Kepala istana ini berada di tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Tak seorang pun yang dapat melakukannya kecuali alam raja kekosongan. Jadi kepala istana ini tidak percaya. Sally jelas hancur, wajahnya panik. Begitu ia mengatakan ini, ia membeku. Ia menatap kosong ke arah Qiantong. Ketakutan di matanya akhirnya berkobar. Kemudian dia bergumam. Alam raja kekosongan, apakah Anda sudah berada di alam raja kekosongan?
Jika Qiantong tidak berada di alam raja kekosongan, mustahil ia bisa sampai ke kondisi ini hanya dengan beberapa gerakan. Jika Qiantong tidak berada di alam raja kekosongan, dia pasti bisa bertarung. Anda tidak terlalu bodoh, kata Qiantong dingin. Apa? Tetua Agung sudah berada di alam raja kekosongan? Wei Kuncang tercengang. Dong Xuan Er menutup mulutnya dengan tangan kecilnya. Mata indahnya berkilauan dan kecemerlangan yang mengejutkan, seperti orang yang hampir tenggelam menggenggam sedotan penyelamat. Matanya yang tadinya redup kembali bersinar terang. Bagaimanapun, alam raja kekosongan adalah alam yang legendaris, yang telah melegenda selama puluhan ribu tahun di bintang gelap. Tapi, apakah guru benar-benar mencapainya? Jika demikian, maka istana bayangan bulan telah diselamatkan. Pada saat ini, tubuh Dong Xuan Er yang rapuh sedikit gemetar. Air mata menggenang di mata indahnya. Saat itu, ia teringat pada saudara-saudari yang telah meninggal secara tragis sebelumnya. Jiwa kalian di surga seharusnya beristirahat dengan tenang. Guru sekarang telah mencapai alam raja kekosongan dan akan segera membalaskan dendam Anda, membantai para pembunuh itu dan memberi Anda keadilan. Dengan bunyi gedebuk, beberapa pengkhianat istana bayang bulan yang telah mencapai alam kembali kekosongan berlutut di tanah. Masing-masing menatap Qiantong dan ketakutan, bersujud berulang kali, memohon belas kasihan. Penatua Agung, saya salah. Saya tahu saya salah. Tolong ampuni nyawa saya. Tetua Agung, saya terpaksa melakukan ini. Istri dan putri saya berada di tangan para penjahat itu. Jadi saya tak punya pilihan selain bersekongkol dengan mereka. Saya mohon mengertilah. Saya mohon ampunan nyawa kami, Tetua Agung, dan beri kami jalan keluar. Tetua Agung, mohon ampuni kami dan biarkan kami pergi. Qiantong menatap mereka dengan jijik dan benci, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Chang Er, Xuan Er, pernahkah mereka membunuh orang-orang setia istana bulan bayangan? Iya, Wei Kuncang menjawab dengan suara berat, dengan amarah di matanya. Musuh dengan cara yang keji sebenarnya tidak penuh kebencian. Yang penuh kebencian adalah para pengkhianat yang membantu kejahatan dan menjadi kaki tangan harimau. Wei Kuncang telah melihat orang-orang ini membunuh mantan rekan sektenya lebih dari sekali. Baiklah. Pakaian Qiantong berkibar tanpa jejak angin dan amarah yang mengamuk terpancar darinya. Seperti tsunami yang meletus di lautan luas. Aura mengerikan itu sepenuhnya menelan para pengkhianat istana bulan bayangan. Karena kalian sudah membunuh mereka, tak ada lagi yang perlu dikatakan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Qiantong mengarahkan tangannya ke arah orang-orang itu. Tanpa suara mereka membeku di tempat, seolah tersambar petir. Setiap wajah memancarkan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah menahan siksaan yang tak tertahankan. Sesaat kemudian, sebuah ledakan keras dari para pengkhianat terdengar. Tanpa terkecuali tubuh mereka meledak, jiwa mereka musnah. Sekarang hanya Sally yang tersisa. Anggota tubuhnya hilang. Meridiannya hancur, kultivasinya hancur total. Bunuh saya! Geram Sally. Kondisinya begitu parah hingga rasanya seperti mati. Setelah hampir 100 tahun berkultivasi dengan tekun, satu kesalahan langkah saja telah mengakibatkan pembalasan yang begitu dahsyat. Jadi Sally dipenuhi penyesalan. Membunuh Anda akan sangat menguntungkan bagi Anda. Qiantong tetap bergeming. Dengan lamben tangannya, ia menghentikan pendarahan dari luka Sally, mengangkatnya dan melangkah menuju kota Tianyun. Chang Er dan Xuan Er, ikuti saya untuk menyelamatkan paman Fi Anda. Wei Kuncang dan Xuan Er bertukar pandang, mengikuti dengan penuh semangat. Mereka tahu Qiantong benar-benar murka kali ini. Jika tidak, mengingat temperamennya yang biasa, ia tidak akan pernah sekejam ini. Membunuh memang tak terkira, namun ia tiba-tiba menyelamatkan nyawa Sally, menyiksanya dengan rasa sakit dan ketakutan. Sepertinya Qiantong akan membuat keributan besar. Ayo kita pergi dan lihat. Yang Ke memanggil Suyan dan Xiang Ningsang. Tuan kota telah berjasa pada saya. Karena dia adalah dermawan adik junior, kita harus menyelamatkannya. Jawab kedua wanita itu serempak.
Pada saat ini, kota Tianyun dijaga ketat dengan seorang penjaga setiap 3 langkah dan seorang pengawal setiap 5 langkah, seolah sedang bertugas jaga. Di sebuah alun-alun di kota Tianyun, Fei Zitu rambutnya acak-acakan diborgol dan tangan serta kakinya berat karena belenggu saat dia berdiri. Dia tampak sangat menyedihkan. Sosok yang acak-acakan tanpa jejak energi yang terpancar darinya. Tidak jelas apakah ia telah disegel atau kultivasinya telah dihapuskan. Namun terlepas dari sikapnya yang muram, ia tetap tegak. Sekarang banyak penduduk kota Tianyun berkumpul di sekitar alun-alun. Mereka menatap Fei Zitu yang berdiri di panggung tinggi. Ekspresi mereka dipenuhi duka dan kemarahan yang mendalam. Selama bertahun-tahun menjabat sebagai penguasa kota Tianyun, Fei Zitu, meskipun tidak sempurna, selalu memperhatikan rakyat dan menjaga perdamaian di dalam kota. Namun sejak sekte roh mayat mengambil alih, kota Tianyun telah dilanda kekacauan total. Anak-anak yang tak terhitung jumlahnya menghilang secara misterius. Wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya diculik. Dan setiap perlawanan dari warga kota Tianyun ditanggapi dengan hukuman dan penindasan yang brutal. Dibandingkan dengan masa-masa ketika Fei Zitu menjadi penguasa kota, kehidupan mereka saat ini bagaikan neraka yang menyiksa. Jadi mereka sangat merindukan masa-masa itu. Namun hari ini adalah hari Fei Zitu dipenggal. Sekte roh mayat ingin ini menjadi peringatan bagi seluruh bintang kegelapan tentang nasib tragis mereka yang memberontak. Tak jauh dari panggung tempat Fei Zitu berdiri, beberapa anggota tingkat tinggi Istana Bulan Bayangan yang pernah berinteraksi dengan Fei Zitu dan memperlakukannya sebagai teman dekat, sekarang berkumpul di sekitar seorang pemuda berjubah ungu, tampak anggun dan memujanya. Pemuda itu masih muda, tampak baru berusia 17 atau 18 tahun, tetapi wajahnya pucat pasi, dan aura dingin yang samar menyelimuti sekelilingnya, membuatnya merasa tidak nyaman. Dari dekat seseorang bahkan dapat mencium bau samar dan busuk. Ia duduk di bawah terik matahari, tampak gelisah. Sesekali melirik matahari di langit dan mengumandangkan umpatan. Salah satu pengkhianat tingkat tinggi dari Istana Bulan Bayangan mengamati ekspresinya dan mengerti maksudnya. Ia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Bawakan makanan darah." Begitu ia selesai berbicara, seorang prajurit setingkat Raja Suci bergegas mendekat dari tak jauh. Prajurit itu menggendong seorang anak kecil dan bergegas ke sisi panggung dalam 1 langkah. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.